bersama, selamat datang di channel Anime OP. Yuk, sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa like video ini ya bosku. Like dari kalian akan menambah semangat Mimin untuk terus memberikan informasi terbaru mengenai One Piece pada nakama semua. Nah, melanjutkan cerita yang terjadi pada chapter sebelumnya. Cerita pada chapter kali ini akan diawali dengan memperlihatkan keadaan di dunia bawah pulau Elbaf, tempat di mana kelompok dari Luffy berada. Yap, setelah Luffy dan Pangeran Loki menikmati makanan mereka hingga kenyang dan membuat mereka berdua pun menjadi gendut, dalam sebuah halaman yang kocak, tiba-tiba Pangeran Loki justru tertidur seakan dia lupa tentang rencananya untuk menghajar para kesatria suci dan membalaskan dendam atas kematian teman-temannya. Di momen ini, Zoro dan Sanji yang kesal melihat Luffy dan Pangeran Loki pun lalu menghajar mereka berdua. Sementara itu Luffy dan Pangeran Loki yang diajar oleh Zoro dan Sanji pun tidak terima dan langsung melancarkan bacotan mereka. Di sisi lain, melihat tingkah kocak mereka berdua, Hajrudin lalu bertanya kepada Loki apa yang akan dia lakukan setelah menyelesaikan kekacauan ini. Mendengar hal itu, Pangeran Loki pun kemudian menatap Hajrudin dengan tatapan yang sangat tajam. Namun menariknya, Pangeran Loki ini tidak mengucapkan sepatah kata apapun. Nah, di sini belum diketahui pasti apakah Luffy dan yang lainnya akan segera bergerak atau tidak karena mereka masih terlihat begitu santai. Sementara itu di sisi lain, lebih tepatnya di dekat hutan Elbaf, tempat di mana kelompok dari Nami berada. Yap, setelah sebelumnya Gunko berhasil menculik Kolon dan membawanya pergi, Nami dan yang lainnya pun kemudian segera bergegas untuk mengejar Gunko dan menyelamatkan Kolon. Kemudian di sisi yang lainnya, kita juga diperlihatkan Gunko yang sedang pergi ke sekolah Warus bersama dengan Kolon. Yap, seperti yang pernah dibahas oleh Mimin Lily di video sebelumnya, Gunko yang telah menghubungi Gillingham dan Sommer pun akhirnya memutuskan untuk segera menyusul mereka berdua. Nah, menariknya, tepat di momen ini, saat Gunko terbang menggunakan burung yang dia ciptakan dari kekuatan buah iblisnya, Dory dan Brogy yang melihat hal itu pun kemudian mengatakan kepada Skopper Gaban bahwa Kolon sedang dibawa oleh seseorang menuju ke sekolah Warus. Jelas Skopper Gaban yang sedang bertarung dengan monster-monster ciptaan dari Gillingham pun kemudian terlihat terkejut sambil menatap ke arah Kolon yang sudah mulai menjauh. Dan tepat di momen ini juga, Skopper Gaban lalu mengatakan kepada Dory dan Brogy bahwa dia akan pergi untuk menyelamatkan Kolon. Sementara monster-monster ini, dia percayakan kepada Dory dan Brogy. Namun saat Skopper Gaban akan pergi untuk menyelamatkan Kolon, tiba-tiba Gaban diganggu oleh monster-monster tersebut yang terlihat berniat untuk menghentikan Skopper Gaban. Setelah itu, cerita lalu beralih dan membawa kita ke sekolah Warus, tempat di mana Sommer dan Gillingham berada. Yap, di momen ini Gillingham mengatakan kepada Sommer bahwa semua persiapannya telah dia persiapkan dan hanya tinggal menunggu Gunko datang. Mendengar hal tersebut, Sommer lalu mengatakan para raksasa itu benar-benar tidak tahu diri, terutama Raja Haral yang ngotot untuk mengorbankan negeri Elbaf. Sommer juga menegaskan jika saja ketika itu Raja Haral mau menuruti permintaan dari pemerintah dunia, pasti negeri Elbaf tidak akan merasakan penderitaan semacam ini. Mendengar hal itu, Gillingham pun lalu menanggapi, dengan menculik anak-anak Elbaf, mereka para prajurit raksasa dan tetua Elbaf pasti akan menerima negosiasi ini. Setelah itu cerita lalu beralih dan membawa kita ke tempat Robin dan Jaguar di Soul berada. Yap, setelah Chopper merawat luka-luka dari Soul akibat pertarungannya melawan Sommer, kali ini Robin dan Chopper berusaha menghentikan anak-anak Elbaf yang masih belum sadarkan diri. Nah, awalnya Robin mencoba untuk menghentikan anak-anak tersebut dengan kekuatan buah iblisnya. Namun sayangnya hal itu percuma saja, karena duri-duri yang ada pada tubuh anak-anak itu justru melukai Robin. Begitupun dengan Chopper, meskipun telah menggunakan kekuatan Rumble Ball-nya, hal tersebut tetap saja tidak membuat anak-anak sadar, dan justru membuat Chopper juga ikut terluka. Nah, tepat di momen ini, mengetahui usaha mereka sia-sia saja, Robin kemudian mengatakan kepada Chopper bahwa satu-satunya cara untuk menghentikan anak-anak tersebut adalah dengan cara mengalahkan orang itu.
Nah, tanpa pikir panjang lebar, Robin pun kemudian memerintahkan Chopper untuk mengawasi anak-anak, sementara Robin akan pergi ke sekolah Warus untuk menghadapi Summer. Yap, tentu saja ini akan sangat menarik ya bosku. Keputusan Robin untuk menghadapi Summer yang saat ini sedang bersama dengan Gillingham dan juga Gunko yang akan segera menyusul pun seolah menjadi sebuah petunjuk jika Nico Robin dalam ancaman besar dan mereka pun pastinya mengetahui identitas tentang Robin. Sehingga hal ini bisa menjadi sebuah kesempatan emas bagi para kesatria suci untuk menculik ataupun menghabisi Nico Robin. Karena seperti yang kita tahu juga, misi pemerintah dunia untuk menghabisi Nico Robin sejak di negeri Wano pun belum sukses hingga saat ini. Nah, sampai di sini kita bisa menyimpulkan hal ini juga bisa menjadi ancaman yang sangat nyata bagi kelompok bajak laut topi jerami. Jika nantinya Nico Robin berhasil diculik, maka hal ini bisa menjadi sebuah alat negosiasi bagi pemerintah dunia agar mendapatkan Pulau Elbaf. Setelah itu, scene pun kemudian berganti dan memperlihatkan keadaan di New Marineford. Nah, di sini kita bisa melihat sang Fleet Admiral Sakazuki Akainu yang sedang menghubungi Admiral Fujitora melalui denden musi. Ya, Akainu ingin memastikan apakah misi mereka untuk menghabisi organisasi Crossguild telah berjalan dengan lancar atau ada kendala yang sedang mereka hadapi. Namun sayangnya panggilan dari Akainu ini tidak direspon sama sekali oleh Admiral Fujitora. Di momen ini, Akainu yang terlihat kesal pun kemudian menghubungi unit tim pengawasan dari Angkatan Laut untuk memastikan titik koordinat dari keberadaan Admiral Fujitora saat ini. Dan tepat di momen ini juga, betapa terkejutnya Akainu saat mendapatkan informasi bahwa Admiral Fujitora saat ini sedang berada di dekat Pulau Hachinosu, bukan berada di Pulau Karaibari, yang merupakan markas dari organisasi Crossguild. Mengetahui hal tersebut, Akainu pun kemudian segera mengambil tindakan dan langsung melaporkan kepada para Gorosei mengenai hal ini. Belum diketahui pasti apa yang akan dilakukan oleh pemerintah dunia ke depannya. Tetapi yang jelas, di akhir chapter, scene pun kemudian berganti dan memperlihatkan keadaan di Pulau Hachinosu. Yap, setelah di pembahasan sebelumnya Alvaro Pizarro menyadari bahwa Monkey D. Gap telah berhasil membebaskan diri dari penjara, tepat di momen ini juga, para kroco bajak laut Kurohige pun mulai mengepung Monkey D. Gap yang belum pulih sepenuhnya. Bahkan di momen ini juga, kita bisa melihat Dokyu dan juga Vasco Suit yang ikut mengepung Monkey D. Gap, sementara Alvaro Pizarro menggunakan kekuatan buah iblisnya dan bersiap untuk menangkap Gap. Namun di sisi lain, Sengoku dan anggota SWORD yang telah bersiap untuk menyerang pun datang tepat waktu di saat-saat Monkey D. Gap akan dikeroyok oleh mereka semua. Ya, dalam sebuah halaman ganda yang sangat epik, kita bisa melihat Sengoku yang berubah ke bentuk kudanya. Sementara Nenek Suru berhasil melumpuhkan kroco-kroco bajak laut Kurohige dengan kekuatan buah iblisnya. Di sisi lain, kita juga bisa melihat anggota SWORD yang lainnya yang juga sedang bertarung. Chapter pun kemudian ditutup dengan memperlihatkan meteor dari Fujitora yang mengarah ke Pulau Hachinosu, di mana beberapa anak buah Kurohige yang melihat hal itu pun terlihat sangat panik sekali. Nah, tentunya ini sangat menarik ya bosku. Meskipun Admiral Fujitora ini mempertaruhkan karirnya di Angkatan Laut, namun setidaknya dengan kehadiran mereka, Monkey D. Gap bisa selamat. Sehingga Monkey D. Gap pun akan menjadi salah satu karakter penting yang akan ikut serta dalam pertempuran di akhir cerita One Piece nantinya. Entah nantinya Monkey D. Gap ini akan berpihak kepada pemerintah dunia atau sebaliknya kepada anak dan cucunya. Ya, kita nantikan saja kejutan apalagi yang akan dihadirkan oleh Oda Sensei ke depannya. Nah, itu tadi merupakan berbagai hal menarik yang terjadi pada manga One Piece chapter 1147. Jika kalian punya pendapat lain atau teori tentang pembahasan kali ini, silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar ya bosku. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini, and see you next time.